Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2019 Universitas AKBP Namensen Pematang Siantar. Dari profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang pertama, konsep dasar dari profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus. 3 pilar pokok profesi yaitu: yang pertama, pengetahuan, yakni kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keahlian, yakni kepakaran dalam cabang ilmu tertentu. Dan yang ketiga, persiapan akademik, yakni persyaratan pendidikan khusus. Syarat jika pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai profesi, yaitu panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan kecakapan, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, otonomi, kode etik, berperilaku pamong, bertanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, konsep dasar profesional. Profesional dapat diartikan dalam 2 bentuk, yakni berdasarkan kata sifat yang mengartikan bahwa profesional merupakan kualitas pekerjaan sesuai dengan standarnya. Dan yang kedua, berdasarkan orangnya. Profesional adalah orang yang ahli dalam profesi tersebut. Dengan kata lain, profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, konsep dasar profesionalisme. Profesionalisme merupakan keterampilan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh tenaga profesional dalam menjalankan profesinya. Kualitas profesionalisme: yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan. Yang keempat, profesional yang dapat memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Dan yang keenam, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi saat ini. Tantangannya yaitu: yang pertama, seorang tenaga profesional yang masih belum memahami penggunaan teknologi yang semakin berkembang dengan cepat dan mendasar. Yang kedua, akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya krisis moral yang melanda. Yang ketiga, terjadinya krisis sosial, misalnya kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan masa pendidikan profesi. Dan yang kelima, efek negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi kinerja profesi. Solutif atau antisipatif yang harus dilakukan oleh para tenaga profesional yaitu: yang pertama, guru harus menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda. Yang kedua, menguasai dengan baik produk iptek, terutama yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Tanpa penguasaan iptek yang baik, maka guru menjadi tertinggal dan menjadi korban iptek. Yang ketiga, harus mampu mengaplikasikan teknologi dalam profesinya dan mempelajari lebih dalam teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Yang keempat, mengadakan pelatihan untuk lebih mengetahui atau memperdalam pengetahuan tentang teknologi saat ini. Yang kelima, kemajuan yang super pesat dan super canggih membuat guru harus selalu berinovasi.